Setelah kita memasang STB digital di TV tabung kita, sekarang TV kita sudah nyaman ditonton. Tapi ada kalanya kita menghadapi berbagai macam masalah. Di antaranya adalah urutan channel yang acak kadul, atau pada saat kita menghidupkannya kembali dia acak kadul kembali dan mencari program atau mencari siaran baru. Hal ini yang membuat kepala kita pusing mabuk kepayang. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pengurutan terhadap channel-channel favorit kita dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil remote kita dan perhatikan papan dari remote kita ada tulisannya menu. Yang jelas ini adalah bukan menu makanan, tapi menu tampilan dari TV kita. Dan di tampilan menu ini adalah beberapa program, di antaranya adalah pencarian. Pencarian ini digunakan untuk melakukan pencarian terhadap sinyal atau channel atau melakukan scanning terhadap siaran-siaran yang ada di sekitar rumah kita. Dan yang terusnya adalah sistem. Ini adalah ada pengaturan dari bahasa. Kedua adalah kontrol atau kunci. Kita bisa ngunci salah satu channel yang kita anggap tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Nah, itu kita bisa kunci atau misalnya kita bikin password. Dan yang berikutnya adalah reset ke pabrik. Kalau misalnya kita reset atau misalnya kita balikin sama seperti pada saat kita membeli, kita bisa reset dengan password 05 kali. Kalau tema ini adalah tema untuk tampilan menu atau tampilan yang kita sukai, kita bisa ganti-ganti. Dan yang kemudian adalah USB. USB ini digunakan untuk file media dan ini juga bisa colokin atau misalnya kita masukkan wifi dongle kita atau misalnya kita punya data-data dari USB bisa kita colokin langsung ke setbox kita. Dan kalau ini adalah YouTube, dan YouTube itu sudah ada videonya. Ini adalah TokTok. Ada video, ada aplikasi MeTube dan WiFi. Ini cara pemasangan WiFi sudah saya upload di video yang sebelumnya. Upgrade ini digunakan untuk update terhadap software yang ada di STB kita. Nah, untuk upgrade-nya itu dilakukan secara otomatis bisa melalui WiFi dongle kalau misalnya kita sudah colokin WiFi-nya. Dan yang terakhir adalah MiCase, itu sudah ada videonya cara pemasangan atau menghubungkan HP kita ke TV tabung secara langsung. Itu sudah ada videonya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah pemrograman atau pengurutan channel yang kita punya. Soalnya kadang orang bingung, saya mau channel favoritnya nomor 1, berarti kita mengubahnya ke nomor 1. Nah, cara satu-satunya adalah kita klik dari program. Nah, ini adalah tampilan dari program. Setelah kita klik ubah siaran, dan beginilah tampilannya. Di nomor 1 itu adalah ada delete, dan kedua adalah move, dan ketiga adalah skip, dan keempat adalah lock, dan kelima adalah favorit. Nah, di video kali ini yang kita lakukan adalah pengurutan. Kita mengurutkan channel. Bagaimana sih mengurutkan channel? Berarti kita yang pertama kita lakukan adalah menekan tombol angka 2 di remote. Setelah kita menekan angka 2 tadi, itu akan terlihat angka 2 itu sudah biru atau misalnya sudah terklik, bahwasanya yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan sekarang ini adalah memindahkan atau mengganti posisi dari channel-channel yang kita ingin ganti. Ya, kita ambil contoh sekarang. Setelah kita tekan angka 2, kita klik tengah atau oke. Nah, itu ada tampilan warna merah. Di bagian misalnya TVRI nasional ini kita ganti ke angka 1, berarti kita geser ke bawah atau kita geser ke atas mencari angka 1. Berarti kita geser ke angka 1, terus kita klik lagi oke. Nah, itu posisi TVRI nasional sudah masuk di angka 1 dan seterusnya. Setelah kita merubah channel TVRI nasional ada di angka 1, saatnya kita untuk menyimpan atau misalnya kita exit terus kita tekan OK, dan itu posisi TVRI sekarang berada di channel nomor 1. Daripada kita melakukan proses pengurutan channel satu persatu dan memakan waktu yang lama, lebih baik kita melakukan pengurutan secara bersamaan atau sekaligus. Yang kita lakukan adalah kita memutuskan dulu urutan yang pertama adalah urutan yang paling terkecil. Misalnya misalkan kita melakukan pengurutan yang paling nomor 1 adalah TVRI, maka kita akan melanjutkan pengurutan di nomor 2. Terus kita lanjutkan lagi di nomor 3, nomor 4, dan nomor seterusnya.
Jika kita melakukan penomoran secara acak, maka nanti channel-channel yang kita susun itu akan berantakan kembali. Makanya lebih baik kita melakukan pengurutan dari yang terkecil ke besar. Contohnya setelah kita mengurutkan 5 channel, namun di tengah-tengah kita berpikiran bahwasanya nomor 1 akan kita ganti. Nah, setelah kita ganti nomor 1 TVRI yang tadi itu akan berpindah ke nomor 2, dan nomor 2 yang tadi itu akan bergeser ke nomor 3, demikian seterusnya. Maka kalau misalnya kita melakukan pengurutan, kita pastikan dulu urutannya itu kita pastikan benar-benar yang kita pilih. Kalau tidak demikian, kita akan mengulanginya seperti dari awal. Kita coba sekali lagi. Kali ini kita akan memindahkan MNC ini ke atas. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah menekan angka 2 dengan tujuan untuk memindahkan. Kita tekan angka 2 dan ini sudah berubah jadi move. Nah, setelah kita menekan angka 2, kita klik channel yang kita ganti. Berhubung karena MNC, berarti kita klik MNC, kita geser ke atas. MNC ini kita letakkan di nomor 2. Nah, tadi nomor 2 diisi oleh Antv. Sekarang MNC berada di urutan kedua, Antv akan bergeser ke bawah ke nomor 3. Jika Antv kita geser ke bawah, maka dia akan berganti nomor. Nah, yang perlu diingat adalah setiap kali ada pergeseran, kita klik dulu bagian tengah atau OK atau Enter sampai muncul tanda merah, baru kita akan pindahkan atau kita geser ke angka yang kita inginkan. Penting adalah kita geser dari yang terkecil ke yang besar supaya tidak bergeser posisi yang kita ganti. Setelah selesai kita melakukan urutan channel, maka kita akan melakukan penyimpanan dengan cara exit. Setelah itu klik OK dan itu sudah tersimpan. Jadi semua channel yang kita urutkan tadi sudah berurut dengan baik. Misalnya kita klik nomor 2 tadi, ini hasilnya adalah sama dengan MNC. Jadi ini urutannya tidak akan berubah kembali. Setelah kita melakukan ini semua, jangan lupa kita tekan exit supaya bisa tersimpan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya video ini bermanfaat buat banyak orang. Karena subscribe itu gratis, guys. Dan seperti biasa, hemat itu bukan berarti pelit. Kalau misalnya terlalu hemat, itu namanya pelit. Tetap belanja hari ini supaya roda perekonomian tetap berputar. Terima kasih.